sore anak-anak yang kasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan Sofyan dalam kegiatan sekolah agama. Di pertemuan yang kesekian kali, saya bersuka cita dapat bersama-sama dengan engkau untuk belajar sekolah agama. Mari kita bersama-sama, kita berdoa semoga dari awal hingga akhir nanti pelajaran sekolah agama ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan rencana kita. Oke? Mari kita siapkan hati kita mulai bersama-sama diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha penyayang. Ya Tuhan, Engkau yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam setiap aktivitas kami hari ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Kau dapat mempersatukan kami pada sore hari ini untuk dapat menerima pelajaran sekolah agama ini. Kiranya Tuhan dapat menyertai kegiatan ini dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kami terima melalui pelajaran ini dapat menjadikan kekuatan dalam iman kami untuk selalu percaya kepada pengajaran-Mu melalui para rasul. Ya Tuhan, lindungilah juga peralatan yang kami gunakan, handphone, jaringan internet, sehingga semuanya dapat mendukung acara ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada kesempatan kali ini belum dapat bergabung. Kiranya Engkau yang maha tahu kemungkinan yang banyak kendala, kiranya Tuhan bereskan semua masalah-masalahnya, sehingga mereka dapat kembali untuk menerima pelajaran sekolah agama ini. Ya Tuhan, lindungilah kami, sertai kami serahkan semuanya ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anakku, kita boleh ambil kertas. Ambil kertas. Nanti kita tulis di dalam kertas itu apa yang menjadi sifat-sifat negatif di dalam diri kita. Nanti kalian tulis ya, sebanyak-banyaknya. Terus kemudian tuliskan juga apa yang menjadi sifat-sifat negatif atau kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Oke? Saya mau kasih waktu 1 menit ya. Silakan tulis sebanyak-banyaknya. Mungkin yang sebelah kanan sifat positif, nanti sebelah kiri sifat negatif. Apa aja ditulis. Ya, anak-anak, gimana? Sudah ditulis semuanya? Apa yang menjadi sifat positif kalian dan sifat negatif kalian? Ya, seperti saya teman saya juga udah nulis ini sifat-sifat yang baik atau sifat positifnya. Kalau saya mungkin bisa apa di sini, pemaaf, rajin, murah hati, suka menolong. Tapi pasti ada sifat yang tidak baik atau sifat negatif. Misalnya di sini ceroboh, pemarah, tidak sabar, iri hati. Ya pasti ada di semua. Ada ya sifat positifnya, sifat negatif. Coba kita renungkan bersama-sama. Apa iya ya saya suka tidak sabaran? Kenapa ya saya suka marah? Ya coba kalian hal-hal itu kita renungkan bersama-sama. Kira-kira baik nggak ya kalau misalnya kita suka marah, kita tidak sabar, kita gampang emosi? Menurut kalian gimana? Hal itu baik apa enggak ya? Anak-anak, di sini Diana sudah membuatkan, ya meskipun tidak sama dengan yang ada di gambar ya. Di situ kan ada hiasan gantung, tapi dia kan sudah mencontohkan seperti ini. Kira-kira sih kenapa sih dia kan buat seperti ini? Nah ini ada gantungan-gantungan kertas yang sudah ditulis. Kenapa ya? Ya, hiasan gantung ini merupakan lambang persekutuan di dalam pelajaran agama. Kita boleh diartikan seperti itu. Nah, setiap kartu yang ada di sini itu ya melambangkan seorang anggota persekutuan kita. Tidak mudah untuk membuat kartu-kartu yang ada di sini ini seimbang depan kanan kiri ya. Ini tuh tidak kalau dilihat dari sini itu tidak mudah. Kalau ini agak ke sini nanti miring ke sini. Kalau terlalu berat ini miring ke sini. Jadi tidak mudah untuk membuat kartu-kartu ini seimbang. Begitu juga dalam persekutuan ya.
tidak mudah untuk menjaga kartu-kartu ini persekutuan kita menjadi seimbang, harmonis. Nah, kita dalam persekutuan juga berbeda-beda di dalam usia. Mungkin usianya kita sama teman kita jaraknya dari 2 tahun, mungkin kita umurnya sekarang berapa? 13 tahun, teman kita udah 15 tahun mungkin. Nah, terus masing-masing anak-anak juga memiliki minat yang berbeda-beda. Mungkin si A dia tuh sukanya main organ, si B sukanya nyanyi paduan suara, terus juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus tetapi kita harus bisa menghormati, misalnya meskipun si A orangnya pemarah, kita harus menghormati dia kalau dia pemarah. Anak-anak, misalnya nih ada tambahan 1 kartu, misalnya di sini tadinya nggak ada. Oke, kita ambil 1 ya. Nah, misalnya ini nggak ada, terus kita masukkan kartu yang baru dalam gantungan ini. Set, kita masukkan. Nah, hal ini pasti akan mempengaruhi keseimbangan gantungan ini ya. Mungkin jadi berat sebelah. Nah, orang yang baru masuk ke dalam persekutuan suatu kelompok harus menyatukan diri, berarti menjadi anggota atau bagian suatu kelompok dan menemukan tempat di sana. Jadi jika kita baru masuk ke dalam suatu kelompok, kita seringkali merasa asing. Misalnya kita baru masuk dalam kelas ya, kelas yang baru, kita mungkin merasa asing, loh ini siapa ya, kita belum kenal. Tetapi kita juga belum mengenal kebiasaan teman-teman kita. Kita menunggu melihat bagaimana, mungkin kita menunggu teman kita kok ada yang kesini ya, kita menunggu nih. Nah, kemudian juga pada mereka teman-teman kita yang sudah lama di situ, mereka akan berpikir, itu siapa ya baru masuk, ntar orangnya jangan-jangan suka pemarah, terus jangan-jangan orangnya jahat. Nah, itu pasti terjadi seperti itu. Mungkin kita pernah ya, kita baru masuk ke kelas, kita naik kelas, kita belum kenal sama teman-teman, kita berpikir, wah jangan-jangan teman kita itu nggak suka jadi teman dengan kita, nggak suka temenan sama kita. Nah, pasti ada sifat-sifat atau pemikiran-pemikiran yang ke arah seperti itu. Kita tidak ingin misalnya ada teman kita yang baru bergabung dengan persekutuan kita, baik di dalam sekolah, terutama dalam gereja, kita mempersulit, nggak usah temenan sama dia lah, dia orangnya kayak gini. Kita tetap harus menerima karena kita sudah menjadi kelompok di dalam sekolah minggu, sekolah agama, atau di kelompok di dalam persekutuan gereja. Kita harus menyambut, selamat datang, mari bersama-sama dengan kami dalam persekutuan anak-anak gereja kerasulan baru. Itu yang harus kita terapkan. Jadi kita jangan mengucilkan dia, kita harus terima dengan hangat. Kita munculkan sikap baik hati kita buat teman kita yang baru bergabung dalam persekutuan kita. Meskipun dalam beberapa saat hiasan gantung ini diam, tetapi tidak selamanya hiasan gantung ini akan selalu diam. Apalagi kalau misalnya ada angin, pasti dia akan bergerak, dia akan berubah keseimbangannya. Nah, itu pun terjadi dalam persekutuan kita. Meskipun ada angin kecil saja terhembus, maka itu akan mempengaruhi persekutuan kita. Tetapi ada 2 ya. Misalnya hal itu dalam hal yang positif. Misalnya kita bersama teman-teman kita sekelompok sekolah agama mau menjenguk teman-teman kita yang sakit, yang mungkin pada saat sekolah agama kemarin tidak berangkat karena sakit. Nah, ada suatu usulan, ayo teman-teman kita ke rumahnya si Desniar misalnya. Desniar kemarin sakit. Nah, itu kan hal yang positif. Tadinya kan diam dalam kelompok itu karena ada angin yang membuat usulan seperti itu. Akhirnya mereka tergerakkan untuk berkunjung ke rumahnya Desniar yang sedang sakit. Itu positif, itu baik. Maka teman-teman yang lain bersama-sama dalam persekutuan itu, iya betul, ayo kita ke sana, kita menjenguk, kasihan dia yang lagi sakit. Nah, dalam persekutuan juga terjadi hal seperti itu. Kita harus menerima, kita harus membuka hati kita. Oh iya ya, kita harus saling menolong, kita harus saling membantu. Tapi ada juga angin yang bergerak negatif. Maksudnya itu apa? Angin bergerak negatif. Mungkin teman kita, sini tak bilangin, kemarin
si namanya si Desniar itu ketahuan mencuri, kita jangan berteman sama dia ya. Nah, itu adalah angin negatif di dalam persekutuan kita. Kita harus gimana? Kita jangan berteman sama Desniar atau gimana kalau terdapat angin seperti itu? Ya, kita harus benar-benar menerimanya dengan baik hati. Belum tentu itu terbukti kalau si Desniar itu mencuri, belum tentu itu hanya berita bohong. Kita harus selidiki kebenarannya. Kita jangan langsung iya ya, jangan berteman sama Desniar, itu orang tidak baik. Oke? Jadi kita harus dalam persekutuan itu banyak angin yang berhembus, banyak apa istilahnya ya, angin-angin itu berhembus yang baik, adapun yang tidak baik. Nah, kita harus berusaha untuk tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang negatif di dalam kelompok. Jangan sampai kita yang berbuat menimbulkan apa istilahnya, perpecahan dalam kelompok. Karena omongan saya, si Desniar tidak mau datang lagi ke sekolah agama, berarti kita menyakiti hati Desniar. Oke, jadi bersama-sama kita untuk tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang bersifat negatif. Dapat terlihat kalau misalnya Desniar ya, Desniar itu gembira, orangnya itu gembira. Tapi kalau misalnya ada angin, misalnya dia berputar, kelihatan sisi negatifnya, dia menjadi nakal. Nah, apabila ada angin berhembus, itu bisa kelihatan yang tadinya baik bisa menjadi nakal. Makanya kita tidak mau membuat angin-angin itu memutar kepribadian sisi negatif teman-teman kita atau sisi negatif di dalam diri kita. Jadi kehidupan bersama menjadi lebih sederhana, lebih mudah jika apa? Kita bersama-sama dengan teman-teman kita senantiasa untuk menimbulkan atau mengembangkan sifat-sifat yang positif ya. Jangan yang negatifnya yang ditonjolkan, tapi kita kepengen menonjolkan sifat-sifat yang positif supaya kita dalam persekutuan dapat menjadi kabar baik. Jadi kita tidak menimbulkan masalah, tapi kita menimbulkan keharmonisan dalam persekutuan. Terus kita juga berusaha untuk meninggalkan kelemahan-kelemahan dan mengalahkan ini ya, mengalahkan sifat-sifat negatif. Karena apa? Kita tahu di dalam diri kita ada dua sifat, sifat positif dan sifat negatif. Sifat negatif ini kita harus secara maksimal, secara kekuatan kita untuk menghilangkan, supaya kekuatan negatif ini jangan tumbuh dalam diri kita. Biar yang positif saja yang ada, yang positif ini yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga hendaknya dapat memahami dan tidak menghukum orang lain. Ya, meskipun kita tahu teman kita mempunyai sifat nakal, tapi kita jangan menghakimi. Loh, jangan berteman sama dia si orangnya nakal. Kita nggak boleh seperti itu. Tetap kita berteman sama siapa saja yang memiliki sifat negatif, tapi kita jangan ikut negatif. Kita membuat dia juga menjadi positif, gitu ya. Terus kita juga, nah yang terutama ini, kita membiarkan diri kita dituntun oleh hukum Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya, saya boleh bacakan di sini. Jawab Yesus kepadamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus bisa saling mengasihi satu sama lain. Kita harus bisa saling mengasihi dengan teman kita. Kita harus bisa mengasihi dengan saudara-saudara kita. Bahkan teman-teman kita yang memiliki sifat negatif, kita harus bisa saling mengasihi. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat mencapai sifat-sifat yang baik bertambah dan sifat-sifat kita yang buruk berkurang? Ada yang tahu? Coba bagaimana supaya selain tadi ya saling mengasihi, itu kan caranya supaya kita dapat memperkuat persekutuan. Nah, supaya di dalam diri kita bisa membuang sifat negatif kita dan menambah sifat positif kita. Ada yang tahu bagaimana caranya?
Yuk. Nah, coba kita bersama-sama buka di dalam Galatia. Coba kitab Galatianya dibuka ya. Di sini kita mau buka Galatia 5, Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Nah, itu adalah ayat yang harus kita tahu lah, atau kita ingat supaya kita selalu bertumbuh sifat positif kita. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, di sini Tuhan Yesus berharap supaya kita memiliki buah roh. Nah, apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita tidak boleh gampang marah, kita tidak boleh istilahnya itu apa? Bersombong diri, kita tidak boleh angkuh ya dalam kehidupan kita bersama teman-teman. Kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati, kita sabar. Kalau misalnya teman kita nakal ke kita, ya kita sabar. Kita hanya bisa mendoakan. Kita karena apa? Kita disarankan atau dikasih pengajaran sama Tuhan supaya kita saling mengasihi. Apapun yang teman-teman kita lakukan, kita tidak boleh membalas dan tidak boleh menghakimi. Kita harus bisa mengasihi mereka supaya mereka tahu kalau perbuatan mereka salah. Kita harus bisa berdoa, ya Tuhan ampunilah, maafkanlah teman-teman kami karena mereka sudah berbuat salah. Kita nggak boleh membalasnya. Nah, semuanya itu kita dapat menjadi tumbuh dalam diri kita, buah-buah roh itu karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita bersama-sama mari mulai hari ini kita sudah tahu ya, supaya apa? Kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tingkatkan dalam sisi positif kita, yaitu buah-buah roh itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin anak-anak semuanya dapat dibaca lagi nanti sebelum tidur, direnungkan ya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Supaya halal itu yang tumbuh dalam diri kita. Amin. Nah, anak-anak, dengan amin itu kita mengiyakan supaya hal itu benar-benar terjadi dalam diri kita, supaya dalam persekutuan kita di dalam sekolah agama, persekutuan kita di dalam sidang jemaat, kita dapat mencerminkan sikap positif di dalam diri kita. Ya, anak-anak, itu pelajaran tentang persekutuan. Kami berharap semuanya di sini engkau dapat memahami, engkau dapat mencerna pelajaran persekutuan ini. Ya, kita tahu yang kesimpulannya di sini, kita tahu bahwa persekutuan terdiri dari orang-orang yang memiliki hal positif dan negatif. Kemudian kita juga tahu hubungan anggota suatu persekutuan selalu berubah-ubah, apalagi kalau ada angin negatif, angin positif. Kemudian kita juga ingin bergaul dengan yang lain dan saling menghargai dan menghormati. Kita tidak boleh menghakimi teman-teman kita. Ya, saya doakan semoga engkau mulai sekarang dan selamanya dapat senantiasa untuk bertumbuh di dalam citra Tuhan Yesus Kristus dan saling mengasihi dengan teman yang lain. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama kembali untuk menyatukan diri. Kita bersyukur pada Tuhan karena pelajaran ini dapat selesai, dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur banyak terima kasih. Kami dapat mengerti, kami dapat memahami dalam diri kami semuanya ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kami tahu Tuhan, kami masih banyak kekurangan. Kami tahu Tuhan, kami masih banyak kelemahan. Tapi kami berusaha melalui surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kami berharap
dalam hati kami masing-masing tumbuh buah-buah roh. Kita tambah bersabar dalam kehidupan kami, kita saling lemah lembut, menghargai satu sama lain, dan kami tidak mau menghakimi saudara-saudara kita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup kegiatan pelajaran sekolah agama ini. Kiranya Tuhan menyertai aktivitas kami selanjutnya. Biarlah kami di waktu yang akan datang dapat menerima pelajaran yang lain, dan kami dapat berkumpul dengan para pengajar untuk dapat menerima pelajaran-pelajaran-Mu. Terima kasih kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada kesempatan kali ini belum dapat bergabung. Kiranya Tuhan menyertai, yang tidak dapat bergabung karena suatu hal, kiranya Tuhan dapat membantu dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kiranya Tuhan datang segera ke dalam dunia ini. Ambillah kami semuanya Tuhan di dalam kepatutan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau dapat Engkau ambil dan masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.